Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia melalui Departemen Usaha dan Ekonomi Kreatif SMTI bersama GLC atau Global Leadership Center kembali menyelenggarakan seminar online. Kali ini seminar online yang digelar merupakan seminar online seri 6 dengan tema strategi ampuh membangun usaha agar kuat dan terus berkembang. Seminar ini dilangsungkan pada 6 Maret 2021 dan disiarkan langsung oleh Eljon TV. Dalam seminar ini, pembicara yang dihadirkan yakni CEO dan founder GLC Robi Cipta Jaya. Seminar dihadiri ratusan anggota PSMTI, baik yang berada di kepengurusan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota secara daring. Seminar ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Departemen Usaha dan Ekonomi Kreatif PSMTI, Insinyur Dedi Rohimat MM, sebagai penggagas digelarnya seminar online ini. Dalam sambutannya, Dedi mengangkat pentingnya memiliki guanxi, atau jaringan dalam berbisnis. Founder dan CEO Vivere Group ini mengatakan dengan guanxi, bisnis akan mudah dijalankan dan dikembangkan. Guanxi adalah koneksi, hubungan, relation, networking sebetulnya kalau di barat. Ya. Dan filosofinya adalah bahwa untuk memulai sebuah hubungan, seseorang perlu berkenalan, merendahkan hati, dan merasa sungkan untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan pertemanan, bisnis, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa guanxi ini kita memerlukan kepercayaan, yaitu trust ya. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa dipercaya untuk berhubungan dengan orang lain. Ya, kemudian kita juga harus memerlukan keberpihakan. Ya, kemudian kita juga memerlukan waktu untuk bagaimana berhubungan dengan seseorang supaya bertambah baik. Ya. Kemudian kita juga harus memberikan muka kepada orang, ya. Jangan menjelekkan orang, harus menghargai orang dan lain sebagainya. Nah, ini guanxi ini sangat penting dalam kita sebagai orang Tionghoa ya yang selalu kalau berbisnis dan lain sebagainya selalu merasa bahwa kita perlu kenal, perlu hubungan, baru kita bisa lebih mudah untuk masuk dan untuk mendapatkan dukungan. Dalam kesempatan ini, Dedi juga memperkenalkan program buku Direktori UKM PSMTI. Buku ini merupakan inisiasi Dedi untuk mempermudah anggota PSMTI bertemu dengan para rekan kerjanya yang juga sebagai anggota PSMTI. Dalam buku ini, dimuat antara lain profil usaha anggota PSMTI, produk yang dihasilkan, dan juga ada cerita inspiratif. Setelah Dedi Rohimat, sambutan berikutnya disampaikan Ketua Umum PSMTI David Hermanjaya. David mengapresiasi kembali digelarnya seminar online ini. Dalam sambutannya ini, David menyampaikan kondisi sektor usaha di tengah pandemi COVID-19. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang dilihatnya, ada 88% perusahaan yang terdampak pandemi. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah karunia-Nya kita diberi kesehatan, dan usaha kita masing-masing dapat berjalan pada situasi pandemik ini. Ekonomi adalah sektor yang sangat dampak pandemi COVID. Survei yang saya baca di Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 88% perusahaan terdampak pandemik. Yang tidak hanya 12 mungkin farmasi dan sebagian makanan. Selama 6 bulan terakhir, dari 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi COVID-19. Daya beli turun gratis, investasi melemah, harga komoditas banyak yang turun, terutama padi karena panen besar. Angka kerugian terus membuat naik, dan efisiensi di tengah masa pandemik menjadi respon wajar dari perusahaan. Oleh karena itu, mari kita ikuti webinar ini dengan harapan akan menjadi terinspirasi untuk mendapat
menerapkan tema webinar ini di perusahaan kita masing-masing. Setelah David menyampaikan kata sambutan, giliran CEO dan founder GLC Robi Cipta Jaya yang memberikan pembekalan. Dalam pembekalannya, Robi menyampaikan banyak masukan untuk para pelaku bisnis, diantaranya adalah 10 hal yang harus dihindari pelaku bisnis agar usahanya tetap kondusif. Ke-10 hal tersebut yakni yang pertama, merasa dirinya serba tahu. Kedua, tidak mau keluar dari zona nyaman. Ketiga, kehilangan semangat dan harapan. Keempat, kekurangan modal kerja. Kelima, jaringan pertemanan yang terbatas. Kemudian yang keenam, tidak up to date perkembangan, informasi, dan pengetahuan. Ketujuh, tidak punya atau tidak baca laporan keuangan. Kedelapan, belum punya sarana untuk memonitoring bisnisnya. Kesembilan, tidak punya sparring partner yang mampu dan objektif untuk diajak diskusi. Dan yang terakhir, ke-10 adalah tidak ada pihak yang mengingatkan dan mendorong. Oke, yang pertama adalah apakah Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa sebetulnya berdasarkan survei, jika dalam 10 tahun pertama itu ada 100 bisnis baru yang dimulai. Ternyata setelah 10 tahun kemudian itu hanya akan bertahan 1 sampai 4 saja. Ya, jadi bayangin, itu bisnis yang baru dibangun dalam 10 tahun sisanya cuma 1 sampai 4 saja yang bisa bertahan. Kenapa demikian? Karena persaingannya semakin berat. Bayangkan apalagi pada saat zaman COVID seperti ini, di mana digitalisasi sangat mendominasi, di mana bagi Bapak dan Ibu punya bisnis yang masih konvensional, itu akan lebih sulit memperoleh konsumen karena orang susah keluar dari rumah dan segala macam. Jadi jika Anda punya bisnis sekarang sudah lewat dari 10 tahun, selamat karena Anda adalah 1 dari 100 bisnis yang masih bisa bertahan. Tim Eljan Media melaporkan.